warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak kelas 4? Tentunya kalian sehat selalu, tetap semangat, dan siap untuk belajar. Baiklah, Ibu hari ini mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Idin Parlina dari SD Madrasah 2 Kota Cirebon. Pada pagi hari ini Ibu Iin mau memberi penjelasan tentang materi kelas 4 pelajaran tematik tema 4 yang berjudul berbagai kesehatan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pelajaran 3. Sebelum kita mulai belajar, kita harus mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Yaitu pertama kita harus mencuci tangan, yang kedua yaitu memakai masker, yang ketiga kita menjaga jarak, yang keempat yaitu menjauhi kerumunan, yang kelima yaitu mengurangi mobilisasi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus berdoa dulu ya. Sebelum kita berdoa, siapkan dulu bismillahirrahmanirrahim. Doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang Ibu mau membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu siswa dapat menceritakan pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat menceritakan cara menjaga dan melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan. Nah, anak-anak, kita hari ini adalah kegiatan olahraganya, yaitu melanjutkan latihan pencaksilat. Nah, anak-anak, setelah kita melanjutkan latihan pencaksilat, kita lanjut pada kegiatan diskusi, yaitu tentang berbagai pekerjaan. Nah, sini ada anak-anak yang sedang merenung. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya, termasuk kelompok profesi, apakah pekerjaan mereka. Mari kita belajar bersama. Oke, ini bacalah teks sekilas ya anak-anak tentang pekerjaan membuat pensil. Pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Anak-anak tahu pensil? Pensil awalnya adalah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Tapi grafit atau karbon cenderung rapuh dan mudah patah. Sehingga seiringnya perkembangan zaman, pensil dibuat dari percampuran grafit dan tanah liat dengan cara menghancurkan grafit dan tanah liat tersebut menjadi bentuk bubuk, kemudian dibakar kurang lebih 3 hari. Setelah itu dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus kayu. Nah, mengenai kayu ya, kayu yang tadi buat pembungkus pensil tersebut berasal dari pohon yang ditebang. Begitu juga benda-benda yang terbuat dari kayu. Maka anak-anak, kayu berasal dari pohon yang ditebang supaya kayu itu atau pohon itu tersebut ya tidak punah. Ya, anak-anak harus menjaga dan melestarikan pohon tersebut. Dengan cara bagaimana? Pohon yang telah ditebang harus kita ganti dengan cara menanam kembali bibit yang baru atau reboisasi supaya tidak punah. Oke anak-anak, karena kita tiap hari butuh barang-barang yang hasil dari para pekerja. Barang-barang yang kita butuhkan
hasil dari suatu pekerjaan ya anak-anak. Contohnya pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu petani, peternak, nelayan, dan pengrajin ya. Contohnya lagi pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan yaitu dokter, polisi, guru, dan pemangkas rambut. Nah, Nana, lihat di sini ada suatu tabel ya Nana. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Dalam kolom pertama yaitu pekerjaannya, kolom kedua barang yang dihasilkannya, kemudian yang ketiga bahan asal benda, yang keempat jenis sumber daya alam yang digunakan. Coba kolom pertama, lihat pekerjaannya apa itu ya, itu adalah pekerjaan pembuat kayu ya. Barangnya dihasilkan dari kayu, bendanya berupa apa Nana? Bisa berupa kotak, berupa tempat duduk ya. Jenis sumber daya alamnya yang digunakan yaitu dari pohon atau kayu. Kemudian yang kolomnya kedua yaitu ada orang yang sedang memeras susu dari sapi. Barang yang dihasilkan yaitu susunya. Benda yang asalnya yaitu dari sapi. Sumber daya alamnya dari peternak ya. Yang ketiga juga coba dilihat kolom yang ketiga ya. Itu adalah membuat apa? Yang ketiga itu coba lihat ya anak-anak. Nah, ntar anak-anak isi kolom yang itu seperti contoh yang pertama ya. Barang yang dihasilkan apa, bahan asal bendanya dari apa, kemudian jenis sumber daya alamnya yang digunakan apa. Yang keempat juga tuh, itu ada gambar Pak Petani. Kemudian kolom yang kelima juga yaitu tentang itu Pak Nelayan, barang yang dihasilkannya apa. Kalau Pak Nelayan coba apa yang dihasilkan? Yaitu ikan. Bahan asalnya bendanya yaitu dari ikan juga. Jenis sumber daya alamnya dari laut ya. Anak-anak Anda bisa mengisinya ya. Kita lanjut pada tugas berikutnya, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini ya, sesuai materi yang Ibu terangkan tadi. Anak-anak bisa menjawab. Nomor 1, apa judul tema 4? Yaitu, ayo judulnya apa? Tadi judulnya berbagai pekerjaan ya, tema 4. Yang kedua, apa judul subtema 2? Ya, pekerjaan sekitarku. Yang ketiga, tulis dan ceritakan kembali bagaimana cara membuat pensil. Nah, anak-anak, dari awal kan Ibu sudah menerangkan cara membuat pensil, yaitu caranya dengan yang sekarang yaitu karbon atau grafit yang dicampur dengan tanah liat, kemudian dibakar selama 3 hari, kurang lebih 3 hari, kemudian dibentuk tipis-tipis dan dibungkus dengan kayu. Nomor 4, bagaimana cara untuk sumber daya alam supaya tidak punah? Nah, cara gimana anak-anak? Ya, seperti yang Ibu terangkan tadi, sumber daya alamnya apa yang kita pakai, yang kita gunakan, misalnya pohon. Nah, kita harus menanam kembali pohon yang kita pakai ya, dengan cara reboisasi, penanaman bibit kembali. Yang kelima, tuliskan 2 contoh pekerjaan apa yang memanfaatkan sumber daya alam. Ayo, apalagi banyak ya anak-anak yang memanfaatkan sumber daya alam ya. 1 tadi yaitu pakai pekerja pembuat pensil, itu dari sumber daya alam. Kemudian pembuat sutra dari sumber daya alam. Kemudian pembuat kayu juga yaitu
pekerja yang memakai kayu itu juga pakai sumber daya alam. Yang keenam, tuliskan contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya petani yang sudah Ibu contohkan di atas ya, yaitu petani, peternak, itu yang menghasilkan barang. Kemudian yang ketujuh, apa sumber daya alam itu? Sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan oleh kita manusia makhluk hidup untuk kebutuhan kita sehari-hari ya. Yang kedelapan, tuliskan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ibu sudah mencontohkan di atas, yaitu contohnya yang menghasilkan jasa pelayanan, yaitu Pak Dokter ya, guru, kemudian pengrajin, yaitu adalah jasa. Kemudian yang kesembilan, tuliskan benda-benda yang berasal dari kayu. Ayo, dari kayu apa aja? Nah, sudah dibuat oleh pengrajin kayu. Contohnya lemari bisa, ya. Kemudian meja, ya banyak sekali yang lainnya, ya. Lanjut pada nomor 10, tuliskan 2 contoh barang yang dihasilkan oleh pengrajin. Contohnya pengrajin apa, anak-anak? Pengrajin rotan. Nah, anak-anak tahu kan kalau di Cirebon banyak pengrajin rotan itu yang menghasilkan apa? Kursi, menghasilkan apalagi rak-rak buku ya, banyak sekali ayunan dan sebagainya. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan yang Ibu kasih anak-anak. Nah, sekian saja materi dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.